Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Ekalib semuanya, adik-adik semuanya atau teman-teman yang sedang persiapan untuk masuk perguruan tinggi tes untuk tahun depan ya. Saya akan coba membahas beberapa soal yang biasa digunakan ini oleh saya ketika bimbel. Ini beberapa soal, banyak sebenarnya untuk persiapan atau untuk latihan soal-soal SBMPTN. Ya, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Baik, soal nomor 1. Bila harga barang naik, maka dilihat dari sisi konsumen adalah titik-titik. Nah, ini tentang permintaan dan penawaran atau supply dan demand. Supply, demand. Supply atau penawaran. Masih ingat rumusnya atau hukumnya, hukum penawaran, hukum permintaan. Kalau penawaran itu jika harga naik gitu ya, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik gitu ya. Sedangkan demand atau hukum permintaan ini jika harga naik maka jumlah atau kuantitas barang yang diminta turun gitu ya. Nah, ini kalau penawaran ini dari sisi penjual. Sedangkan permintaan ini dari sisi konsumen atau pembeli. Maka kalau permintaan barang ini dari segi konsumen, berarti ini hukum permintaan. Maka jika suatu barang harganya naik, maka barang yang diminta otomatis akan turun, gitu ya. Nah, berarti di sini kalau ini berhubungan dengan konsumen, berarti tentang permintaan. Permintaan akan turun, gitu ya. Oke, soal nomor 2. Berikut tabel indeks harga konsumen atau IHK ada dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, tingkat inflasi tahun 2004 dengan pembulatan ke atas adalah titik-titik. Ya, masih ingat rumus untuk mencari laju inflasi. Rumusnya, indeks harga N, ya IHKN, dikurangi IHK tahun sebelumnya. Ya, dibagi harga tahun dasar. Dikali 100%. Tuh ya. Ini rumusnya. Nomor 2. Ya, berarti tinggal lihat tingkat inflasi tahun 2004, berarti yang 130. IHKN-nya, IHK indeks harga konsumen yang dicarinya. 130 dikurangi IHK tahun sebelumnya 127 dibagi tahun dasarnya berarti tahun 2003, berarti 127 dikali 100%. Ya, sudah dihitung. Hasilnya berarti 3 dibagi 127. Hasilnya adalah 2,36. Ya, jadi jawabannya yang E. Allah. Soal nomor 3. Beberapa kegiatan yang tergolong ke dalam kegiatan industri ekstraktif kecuali. Kegiatan industri ekstraktif ini adalah industri yang bahan bakunya berasal dari alam. Nah, kita lihat dari jawabannya. Perkebunan, pariwisata, perhotelan, dan pertambangan. Nah, berarti yang termasuk industri ekstraktif ini hanya nomor 4, yaitu pertambangan. Nah, sedangkan ini soalnya adalah kecuali. Berarti yang betulnya itu adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Perekonomian suatu negara dianggap telah maju karena terjadi net factor income to domestic atau pendapatan bersih ke dalam negeri
Hal ini berarti investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi negara asing di dalam negeri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa titik-titik. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Artinya gross domestic product ya lebih kecil daripada gross national product. Itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Bentuk kurva angle untuk barang inferior adalah titik-titik. Oke, kurva angle itu apa? Kurva angle itu menggambarkan hubungan antara pendapatan, ya, jumlah pendapatan dengan apa? Dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Barang yang dikonsumsi. Oke, jenis-jenis barangnya itu kan banyak sebenarnya ya, ada beberapa. Ada barang normal, ada yang barang inferior, ada barang mewah, ada barang given gitu ya. Coba kita bandingkan antara barang normal dengan barang inferior. Oke, misalnya pendapatan itu dilambangkan dengan Y, ya. Kemudian barangnya, jumlah barang yang dikonsumsinya naki. Oke, misalnya pendapatannya 1 juta, ya, maka barang yang dikonsumsinya, misalnya atau yang dibelinya atau yang dikonsumsinya itu 200 unit. Nah, ketika pendapatannya naik atau gajinya naik menjadi 2 juta, barang yang dikonsumsinya pasti akan naik, akan lebih banyak karena jadi lebih banyak barang yang bisa dibeli dengan gaji yang naik itu, bahkan mungkin 100% naiknya ya. Bisa jadi 400. Nah, kemudian gajinya naik lagi menjadi 3 juta. Nah, barang yang dikonsumsinya itu akan semakin banyak, ya, 600. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini berarti. Ya, ini kuantitas, ini pendapatan. Nah, misalnya ini pendapatannya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tuh, 2, 3, ini barang yang dikonsumsinya 200, 400, 600. Maka jika Y-nya atau pendapatan 1 juta, barang yang dikonsumsi 200. Jika barang pendapatannya naik menjadi 2 juta, barang yang dikonsumsi menjadi naik jadi 400 unit. Dan seterusnya. Ya, maka kalau kita tarik garis seperti ini. Itu ya. Nah, ini disebut dengan kurva angle-nya. Kurva angle-nya ya. Oke, kalau barang inferior. Nah, kalau barang inferior itu barang yang justru kalau pendapatannya naik, itu ya, maka jumlah barang konsumsinya akan turun. Nah, kalau ini normal berarti kan ya, kalau Y-nya naik, jumlah barang dikonsumsinya juga naik. Nah, kalau barang inferior itu sebaliknya, pendapatannya naik, justru jumlah barang yang dikonsumsinya turun. Ya, seiring dengan peningkatan pendapatan, maka jumlah barang yang dikonsumsinya akan menurun. Barang inferior itu misalnya barang-barang yang relatif rendah ya kualitasnya, misalnya sendal jepit contohnya, misalnya sendal jepit, atau misalnya ada ubi kayu dan lain-lain. Jadi kalau misalkan gajinya dia semakin tinggi, maka dia tidak akan membeli sendal jepit lagi, maka dia akan membeli sendal yang lebih mahal daripada sendal jepit. Jadi akan semakin ditinggalkan. Gitu ya. Ini barang inferior. Barang inferior ini gimana kalau di dalam bentuk kurva? Kita gambarkan. Kita bandingkan ya dengan yang normal. Sama ini misalnya ini Y-nya, ini Q-nya. 1 juta, 2 juta, 3 juta pendapatannya. Ini 200, 400, 600. Nah, jika
pendapatannya 1 juta, maka jumlah barang yang dikonsumsi atau yang dibeli ini 600. Nah, jika naik lagi 2 juta maka akan berkurang barang tersebut yang akan dibelinya karena pendapatannya akan pendapatannya lebih tinggi, maka dia akan mampu membeli barang yang di atas dari barang yang sebelumnya dia dapat beli. Ya, maka kalau kita sambungkan ini kurvanya seperti ini. Nah, dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi bisa kita jawab nih soal yang ini. Bentuk kurva Engel untuk barang inferior adalah, nah berarti yang seperti ini. Dari kiri atas menurun ke kanan bawah. Jawabannya berarti yang B. Yang ini jawabannya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Soal nomor 6. Semakin maju suatu perekonomian, ya, semakin kecil proporsi uang kartal dan semakin besar proporsi uang giral dalam peredaran. Betul tidak? Betul ya. Sekarang saja uang itu sudah berbentuk electronic money, e-money ya. Sudah dalam bentuk GoPay atau ShopeePay ya. Nah, semakin maju suatu perekonomian, semakin kecil proporsi uang kartal. Uang kartal itu kan uang kertas dan uang logam. Nah, sekarang berpindah dalam bentuk uang giral. Ya, uang giral itu ya seperti giro. Pokoknya yang fisiknya itu nggak kelihatan ya. Sebab semakin banyak transaksi yang tidak menggunakan uang tunai. Sangat tepat sekali, sangat betul. Dan yang pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini sangat berhubungan. Maka jawabannya adalah A. Tuh ya. Oke. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua betul dan keduanya saling berhubungan.